semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Ezin Entertainment. Oke teman-teman, seperti yang udah kalian lihat di judulnya, hari ini aku pengen banget sharing ke kalian semua pengalamanku pertama kalinya cabut gigi geraham. Tapi sebelum itu aku pengen cerita dulu nih kenapa aku bikin video ini. Karena menurut aku video kayak gini tuh penting banget ya, apalagi buat kalian yang belum pernah merasakan yang namanya cabut gigi. Karena berdasarkan pengalaman aku yang baru pertama kali cabut gigi geraham itu rasanya kalau pertama kali tuh deg-degan, kayak penasaran gitu rasanya kayak apa ya, terus sakit enggak ya, terus kayaknya bakalan diapain ya, kan kita juga bakalan penasaran kan. Nah makanya aku bikinin video ini biar kalian yang belum pernah merasakan atau yang mau cabut gigi jadi tahu gitu ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian kalau di sini agak berisik ya, karena ini aku lagi ada di kayak kedai gitu, terus tempatnya itu di pinggir jalan dan banyak banget kayak kendaraan yang lewat, kayak pengamen yang lewat. Jadi kalau ada musik atau kalau ada suara motor kendaraan, maaf ya teman-teman, kalian fokus ke suara aku aja. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru gabung dan yang belum subscribe, tolong klik tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa klik tombol like-nya, dan jangan lupa diklik juga tombol loncengnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel aku. Terima kasih banyak. Oke, jadi 2 hari yang lalu aku baru aja cabut gigi ya teman-teman. Dan aku bakalan ceritain kayak gimana rasanya, terus apa yang aku lakuin di sana dari mulai masuk klinik sampai aku keluar dan sampai sekarang yang aku rasain itu apa, aku bakalan cerita ya di video ini. Pokoknya kalian jangan skip video ini ya. Jadi kalau kita cabut gigi itu kita nggak bisa hari itu juga datang terus minta tiba-tiba dicabut gitu, nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita itu harus dicek dulu giginya, tensinya, terus kita juga bener-bener nggak boleh sakit. Jadi kita itu harus bener-bener sehat, terus tensinya normal, terus nggak pusing, pokoknya harus bener-bener sehat. Nah jadi aku juga pas kemarin cabut gigi itu aku udah ke berapa ya? Kayaknya udah ketiga kali pertemuan, karena pertama itu waktu aku sakit gigi sampai gigi aku bengkak, terus aku periksa, terus seminggu kemudiannya aku disuruh datang lagi untuk cek, terus kemudian baru aku disuruh datang lagi untuk pencabutan. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalian harus dicek dulu. Nah misal kalian datangnya pas dalam keadaan nggak sakit, mungkin kalian pertama datang untuk cek dulu, nah minggu depannya kalian baru bisa dicabut, mungkin kayak gitu ya teman-teman. Nah tips dari aku nih, sebelum kalian cabut gigi, kalian itu jangan makan makanan yang pedes banget, terus yang keras, terus juga yang panas banget atau dingin banget. Intinya kalian jangan makan yang aneh-aneh deh, karena kalau misal kalian makan yang aneh-aneh takutnya gigi kalian itu kambuh atau sakit, jadinya kalian gagal dicabut, atau takutnya kalian malah sakit, demam atau meriang, kalian juga bakal gagal dicabut. Pokoknya kalian tuh harus dalam keadaan normal atau sehat ya teman-teman, gigi maupun badan kalian. Oh iya, karena ini lagi pandemi, jadi pas kemarin aku cabut itu kata dokternya aku harus dites antigen dulu atau tes apa gitu ya, intinya yang diambil darahnya gitu ya teman-teman, lewat tangan gitu, lewat jari, terus darahnya itu ditempelin ke alat yang warna putih gitu ya, kotak, terus kita lihat hasilnya positif atau enggak kayak gitu. Misal positif mungkin nggak bakalan dicabut gitu ya, tapi kalau negatif jadinya boleh dicabut gitu. Nah alhamdulillahnya kemarin pas aku tes itu aku negatif, jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin ini untuk khusus masa pandemi aja, jadi kalau udah hilang pandeminya mungkin nggak kayak gitu ya. Nah jadi kemarin pertama itu aku ditimbang sama di tensi, terus aku juga dicek suhunya ya teman-teman. Intinya semuanya itu harus normal. Nah kalau semuanya normal, kalian lanjut ke step berikutnya, yaitu dicek antigen atau dites antigen. Nah kalau semuanya itu udah negatif, kalian baru bisa dicabut giginya. Nah pas itu aku langsung disuruh duduk di tempat pencabutan giginya. Nah di situ aku udah deg-degan banget. Terus dokternya sebelum mau cabut dia jelasin dulu kalau nanti aku bakalan disuntik bius di pipi sama di gusinya.
Nah di situ aku tanya sama dokternya apakah biusnya itu sama kayak pas aku menjalankan operasi sesar, karena sebelumnya kan aku pernah ya baru aja menjalankan operasi sesar gitu ya. Ternyata kata dokternya itu berbeda, katanya kalau cabut gigi itu bakalan kerasa pas dicabutnya itu. Dan aku di situ makin deg-degan aja karena pasti bakalan sakit. Nah setelah dokternya menjelaskan, terus aku langsung disuruh duduk tenang, gak boleh tegang. Terus aku itu dibius, dan yang aku rasain itu aku dibius pas bagian gusi yang bagian dalam sebelah pipi ya teman-teman di situ. Dan rasanya itu nggak terlalu sakit sih, cuma kerasa aja kayak ada jarum yang masuk. Nah setelah itu kita dibius lagi di pipi bagian dalam, jadi di samping gusi sini, pipi di samping gusi sini ya, dibius lagi, dan di situ juga nggak terlalu kerasa. Nah yang ketiga aku dibius lagi tapi di gusi yang di bagian dalam sini loh teman-teman, yang deket lidah. Nah di situ itu aku ngerasain yang kayak ngilu gitu, karena kayak rasanya tuh kayak jarum nempel ke gigi, rasanya kayak gimana gitu. Terus kayak obatnya itu kerasa langsung, kayak biusnya itu langsung menyebar ke seluruh mulut, tapi nggak sampai ke bagian kiri ya, cuma di separuh aja, cuma ke sini, dan bagian atas juga nggak kerasa. Nah setelah dibius kalian bakal didiemin beberapa saat agar obat biusnya itu ngefek gitu ya. Tapi yang aku rasain itu obat biusnya itu kayak ngefeknya itu cuma sedikit, tapi nggak tahu ya kalau yang aku rasain tuh kayak gitu. Makanya aku di situ udah deg-degan banget. Kenapa ini obat biusnya itu, biasanya kan kalau bius kita sama sekali nggak ngerasain kan rasa yang daerah yang udah dibius gitu, tapi pas itu tuh aku ngerasain. Makanya di situ aku ngomong sama dokternya, dok kenapa ini obat biusnya itu masih kerasa di mulut aku. Cuma kata dokternya emang kayak gitu rasanya, jadi beda sama kalau kita menjalankan operasi sesar. Kalau sesar kan kita sama sekali nggak ngerasain apapun ya, sampai di belah-belah perut kita juga kayak nggak kerasa. Nah kalau ini bedanya itu masih kerasa, makanya kata dokternya kalau pas pencabutannya nanti bakalan ada rasa sedikit sakit gitu. Nah disitu aku makin deg-degan banget kan. Tapi teman-teman, ini aku ceritain yang aku rasain sebenarnya ya, dan ini cuma di klinik aku. Mungkin di klinik lain ada yang sama sekali nggak ngerasain, atau yang sama sekali biusnya itu kebal gitu ya, aku juga nggak tahu ya. Ada juga banyak teman-teman yang ngomong kalau pas di bius itu kita udah nggak ngerasain apa-apa, tapi pas yang aku alamin sendiri itu masih kerasa. Makanya mungkin beda-beda, beda klinik beda rasa ya teman-teman. Nah setelah dibius itu kita dokternya itu kayak ngambil alat yang kayak besi gitu ya, besi kayak capitan atau kayak yang lancip gitu. Terus kata dokternya itu dia mau misahin antara gusi sama akarnya atau sama gigi kitanya. Nah di situ itu rasanya lumayan ngilu sih teman-teman. Jadi kita dipisahin di bagian yang samping pipi sama di bagian yang di deket lidah kita. Jadi di situ kita kayak ditekan gitu, dicongkel gitu ya, congkel 2 kali. Nah setelah itu baru kita diambil giginya. Nah pas di situ aku baru yang namanya shock banget, karena sebelum aku cabut gigi itu aku udah nanya ke teman-teman, dan kata teman-teman itu nggak sakit sama sekali katanya pas pencabutannya, cuma sakit pas sesudahnya. Tapi nyatanya pas yang aku rasain itu pas pencabutannya itu rasanya bener-bener sakit banget. Mungkin karena aku ini gigi geraham atau beda kali ya, mungkin kalau teman-teman bukan geraham kali ya, mungkin kalau gigi yang bagian depan yang kecil-kecil nggak bakal kerasa gitu ya, enak. Nah kalau aku kan geraham, dan itu ukurannya lumayan besar ya teman-teman, lebarnya sekitar segini dan panjangnya itu lebih panjang banget. Jadi lebarnya segini tapi panjang ke bawahnya itu kayak 2 kali lipat sama lebarnya, makanya itu sampai sakit banget. Aku juga ngerti lagi harus jelasin kayak gimana, dan aku mungkin mau dikatain lebay juga terserah ya teman-teman. Aku rasanya itu benar-benar sakit banget, sampai aku narik tangan dokternya itu sampai aku bilang kayak udah dok, kayak rasanya tuh kayak sakit banget. Cuma kata dokternya sabar, ini sebentar lagi bakalan kecabut. Cuma ternyata lama banget gitu. Pas mungkin kalau dokternya cewek nggak kuat kali ya, makanya kebanyakan dokter gigi itu cowok, karena kalau buat nyabut gigi kayak gitu tuh harus butuh tenaga yang ekstra. Dan kata dokternya nggak apa-apa sakit sebentar, nanti setelah itu bakalan plong. Dan emang sih setelah dicabut selesai rasanya juga
plong banget dan aku bisa tarik nafas. Alhamdulillah, aku di situ udah bersyukur banget, udah kayak melewati masa-masa kritis di hidup aku. Rasanya aku bener-bener sakit banget. Aku seumur umur belum pernah merasakan yang namanya sakit kayak gitu. Aku aja kemarin pas operasi sesar deg-degan sih sama, cuma ternyata pas setelah aku menjalankan operasi sesar itu ternyata nggak seserem yang aku bayangin. Nah, kalau gigi itu kebalikannya. Awalnya itu aku kayak nggak, aku aja udah bisa melewati operasi sesar, apalagi gigi pasti bisa. Tapi nyatanya ternyata sereman gigi. Tapi ini aku bukan maksud untuk menakut-nakuti atau membuat kalian takut gitu ya. Cuma aku nggak pengen kalian itu berekspektasi lebih tinggi bakal kayak nggak sakit gitu. Mending kalian bayangin yang sakitnya dulu, tapi nyatanya pas dicabutnya itu ternyata nggak sakit, kan lebih enak kayak gitu dibanding kayak aku ekspektasinya itu nggak sakit tapi ternyata itu sakit banget. Kalau aku tahu bakalan kayak gini, kayaknya aku bakalan nggak jadi deh. Soalnya itu rasanya sakit. Cuma itu kayaknya tergantung klinik deh. Ada yang bilang juga katanya itu mungkin dokternya kurang ahli dalam cara bius-biusnya atau kayak gimana gitu. Kata teman-teman banyak yang bilang kayak gitu. Mungkin iya juga sih, karena kebanyakan teman-teman aku itu pada ngomong kalau cabut gigi itu nggak sakit. Jadi mungkin ya mungkin aku lagi nggak beruntung kali ya, makanya aku pengen banget share ini biar teman-teman itu jangan berekspektasi tinggi dulu dalam masalah pencabutan gigi, takutnya kayak aku jadi malah jadi drop gitu loh teman-teman. Nah, setelah aku dicabut alhamdulillah, terus aku dikasih obat. Ada 2 macam obatnya, ini aku kasih tahu ya obatnya. Ada 2, itu katanya buat ngilangin rasa nyeri atau rasa sakit pasca kita dicabut giginya ya. Karena kan kalau obat biusnya udah hilang, otomatis sakitnya bakalan kerasa ya teman-teman. Nah, di situ aku dikasih 2 macam obat, dan untuk harga cabut gigi di klinik aku itu aku kurang tahu sih, karena aku alhamdulillahnya ditanggung sama tempat kerja suami aku. Aku cuma bayar aja itu tes antigen, itu yang tadi diambil darahnya itu cuma 100.000. Nah, kita lanjut apa yang aku rasain pasca aku cabut gigi geraham. Nah, jadi yang aku rasain setelah aku dicabut giginya itu, kan kata dokternya aku nggak boleh langsung minum yang panas-panas, yang pedes-pedes, atau yang dingin banget. Kalau dingin sih boleh kata dokternya, tapi jangan dikenain ke sini juga, maksudnya langsung ditelen gitu ya, karena takutnya kan masih nyeri. Jadi di situ juga aku dikasih kapas ya teman-teman, biar darahnya itu nggak terus-terusan keluar. Nah, di situ aku disuruh pulang, dan setelah pulang kata dokternya harus minum obat itu setelah 30 menit atau 1 jam setelahnya. Nah, di situ aku udah bisa pulang. Nah, pas perjalanan dari aku ke klinik sampai ke rumah, yang aku rasain itu gigi aku rasanya cenut-cenut banget teman-teman, karena obat biusnya itu kan makin kesini makin hilang ya. Dan di situ aku baru nyadar kalau aku tadi baru aja dicabut gitu ya. Waktu dicabut udah sakit, ditambah pas obat biusnya itu hilang jadi makin sakit. Tapi setelah kita minum obat yang dikasih dokternya itu, emang bener sih nyerinya itu bener-bener berkurang gitu ya. Cuma masih nyeri ya, nggak hilang sepenuhnya, tapi mending dibanding nggak minum obat itu. Makanya kalau kalian dikasih obat itu, kalian harus minum yang teratur. Nah, kapan aku bisa kembali makan dengan normal pasca pencabutan gigi itu? Aku itu bisa makan sebenarnya pas malam itu juga, tapi karena aku masih agak trauma karena sakitnya, jadi aku di situ lebih milih aku minum susu terus tidur dibanding aku harus makan dulu. Nah, pas paginya itu yang aku rasain tuh sakitnya udah hilang, tapi masih kadang ada nyeri kalau kita misal abis kena minum dingin atau makan apa gitu ya. Cuma yang aku rasain itu mending banget dibanding pas malamnya itu. Nah, di situ pas pagi itu aku udah bisa mulai makan seperti biasanya, dan aku juga udah bisa berani gitu ya gosok gigi sampai yang daerah sini-sininya. Nah, setelah sekarang aku udah enakan lagi, udah kayak plong gitu, sekarang udah nggak ada gigi bolong lagi. Nah, buat kalian mungkin ada yang nanya apa aku nggak malu gitu ya bikin video kayak gini, nge-share kayak gini. Menurut aku sih aku nggak apa-apa juga sih, karena ini siapa tahu bermanfaat buat kalian, dan aku juga nggak malu sih, nggak apa-apa. Karena menurut aku gigi bolong itu bukan karena orangnya itu males
sikat gigi atau jorok atau gimana, itu menurut aku sih bukan ya. Karena gigi bolong itu banyak banget faktornya ya teman-teman. Nih aku nanti kasih tahu sama kalian faktor apa aja yang bisa buat gigi bolong. Nah, jadi gitu ya teman-teman, kalian tahu kan apa aja faktor yang bikin gigi kalian itu bolong. Nah, setelah aku mengalami ini dan aku merasakan yang rasanya gigi bolong itu kayak apa, sering sakit atau sering senut-senut, kumat, mending kalian dicabut aja biar plong. Nah, aku buat kalian mungkin ada yang nanya apakah aku bakalan bikin gigi palsu atau gimana, aku juga nggak tahu karena aku juga takut juga bikin gigi palsu itu serem atau enggak, sakit atau enggak, aku juga bakalan cari tahu dulu. Kayak aku cari tahu sekarang cabut gigi itu kayak apa, aku bakalan cari tahu dulu rasanya pasang gigi palsu. Nanti aku bakalan update juga deh kalau misal aku jadi pasang gigi palsu. Tapi kalau misal rasanya itu sakit, aku mungkin lebih bakalan milih gigi aku tetap bolong kayak gini, nggak apa-apa dibanding aku bakalan sakit lagi. Karena aku tuh orangnya termasuk yang parnoan banget, terus yang kayak nggak pengen sakit gitu loh, kayak kalau sakit tuh kayak kebayang-bayang terus. Nah teman-teman, sekali lagi aku mau bilang, aku bikin video ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti ya, tapi aku pengen tuh kalian tahu maksudnya apa yang aku rasain kemarin, rasanya pertama kali cabut gigi geraham. Mungkin kalau kalian yang mau cabut gigi selain geraham mungkin kayak nggak bakal sakit karena udah dibius, udah gitu giginya kecil. Karena aku geraham jadi itu giginya lumayan besar dan akarnya juga lumayan dalam, makanya itu mungkin sakit. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Sebenarnya aku masih banyak sih yang mau aku share, cuma karena di daerahnya udah nangis jadi segitu aja ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan buat kalian yang masih pengen nanya atau penasaran seputar gigi, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman, dan jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.